Shalom semuanya, selamat pagi. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Honggo yang mengundang saya memberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama dari Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakalanya. Ini kisah bagus tentang runtuhnya tembok Yeriko. Kalau saudara ikut sekolah minggu, tentu sejak kecil sudah tahu cerita ini. Bagaimana ada lagunya lagi, ya kan? Keliling tembok itu sampai 7 hari dan akhirnya tembok itu roboh. Saudara, ini kisah bagus luar biasa. Hari itu Tuhan memberikan kegentaran. Sebuah kemenangan diawali dengan bagaimana Tuhan bergerak di depan. Sebuah kemenangan terjadi kalau Tuhan bergerak di depan. Hari itu orang-orang Israel yang adalah bekas budak. Hari itu mereka bukan tentara sebenarnya. Mereka adalah cuman budak-budak yang dari Mesir keluar. Dan hari itu mereka menaklukkan kota demi kota. Karena mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Walaupun mereka ini budak. Sebab Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka. Itu yang membuat mereka kuat. Saudara, bagaimana supaya kita ini yakin disertai Tuhan? Gak ada cara lain. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena itulah caranya engkau hidup dalam kebenaran. Bukan apa yang dunia ajarkan, apa yang hikmat dunia beri, bukan. Tapi apa yang firman katakan, kerjakan. Waktu kau dalam kebenaran, maka Tuhan bersama dengan engkau. Kenapa Tuhan suka dengan orang-orang benar, saudara? Sebab sama dengan dia. Tuhan itu paling senang kalau ketemu sama orang yang cocok sama dia. Yang kesukaannya sama. Dia Tuhan yang benar, kalau ketemu orang dalam kebenaran, dia suka. Tuhan itu kudus. Kalau ketemu sama orang yang mengerjakan hidup dalam kekudusan, dia suka. Karena itu saudara, supaya engkau itu selalu bersama dengan dia disertai. Enggak ada cara lain. Apa yang dia suka, sukai. Apa yang dia tidak suka, juga jangan disukai. Amin. Hari itu mereka oke semuanya. Dan Tuhan menyertai. Musuh mereka salah satu yang cukup berat adalah kota Yeriko. Itu kota yang berkubu atau bertembok yang sangat tebal. Ahli teologi berkata 2-3 meter tebal temboknya. Bagaimana mungkin budak-budak ini yang bukan pasukan tentara bisa menaklukkan mengalahkan kota itu. Tapi kita tahu di sini bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan berjanji. Dia berkata kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Karena firman, hari itu Yosua yakin pasti menang. Dan Tuhan ngomong apa? Ketahuilah. Yosua, ketahuilah. Saudara, Tuhan mau ngomong pada pagi ini buat saudara semua yang hadir. Ketahuilah, dia menyertai kita. Amin. Ketahuilah. Tahu kok Pak. Ketahuilah Tuhan mengasihi engkau. Tahu. Tahu kok Pak. Belum tentu tahu. Belum tentu. Orang yang ngomong tahu, belum tentu tahu. Sampai hatimu bisa ngerasa sungguh-sungguh bahwa kau disertai Tuhan. Disitulah kau akan mengalami terobosan keajaiban yang luar biasa. Kalau cuman mulut yang ngomong tahu, belum sampai saudara. Yang dia ingin sampai hatimu berkata, aku tahu Tuhan, engkau bersama dengan aku. Engkau pembuat mujizat. Disitulah pertolongan dan keajaiban Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan dia berkata, Yosua, ketahuilah. Aku serahkan semua. Tapi kan sukar. Ya betul saudara. Tiap kali Tuhan ngomong pada kita, dia sampaikan pesannya kadang-kadang
tidak matching, tidak cocok sama pikiran kita kok. Ketahuilah, kalau ada hal yang tidak cocok dengan pikiranmu yang gak pas, itu seringkali dari Tuhan, bukan dari pikiranmu. Memang tidak gampang kadang-kadang saudara, tapi belajarlah percaya. Sekalipun gak cocok dengan pikiranmu, bertindaklah, percayalah. Dan dia akan menyatakan kuasanya kepada orang yang mau percaya kepadanya. Dan hari itu Yosua bertindak. Sebab dia pegang firman dan dia percaya. Pahlawan yang gagah perkasa akan diserahkan. Jangan lihat keadaanmu, lihatlah Tuhanmu yang besar, yang luar biasa. Amin. Jangan lihat keadaanmu yang sukar, yang berat. Lihatlah kepada Tuhan. Kalau kau lihat hidupmu, kesanggupanmu, kemampuanmu, memang banyak yang tidak sanggup, tidak mampu. Tapi kalau kau lihat Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat, di situ kau percaya dia sanggup menolong. Tapi sebelum ditolong saudara, sebelum alami kemenangan yang besar. Tadi kita baca di ayat yang ketiga dan keempat. Ada banyak kata-kata yang dikatakan haruslah kamu kelilingi kota itu. Harus mengedari kota itu sekali saja. Harus kamu gini, harus tiup sangkakala. Ada banyak kata harus. Saudara dengan Tuhan jangan ditawar. Kalau dia berkata kerjakan ini, kerjakan. Amin. Oh Tuhan boleh gak diganti? Boleh gak yang gini? Boleh gak? Jangan. Apa yang dia ucapkan, bagian kita taati, lakukan. Nanti engkau lihat bagaimana dia menolong hidupmu. Ada banyak orang Kristen yang ketika Tuhan katakan buat ini firman ini, dia gak mau kerjakan. Dan dia nawar. Jangan ditawar. Apa yang dikatakan taati saja. Firman jangan ditawar, kerjakan. Sebenarnya saudara, yang diberitahu Tuhan ini murah dan gampang loh. Tuhan ngomong apa? Kelilingi, ya kan? 7 hari, 6 hari pertama sekali aja. Hari yang ke-7, 7 kali. Ya toh? Saudara saya mau tanya, untuk kemenangan yang besar, cuma suruh ngelilingi, murah enggak? Gampang enggak? Gampang toh? Tapi saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen yang disuruh hal-hal yang gampang, yang murah, gak dikerjain? Berapa banyak di sini orang-orang Tuhan katakan, kamu doa supaya usahamu maju, diberkati. Berapa banyak yang rajin mendoakan pekerjaannya? Enggak banyak, cuma sekali-kali toh. Kalau lagi susah, ya toh. Berapa banyak Tuhan ngomong, doakan rumahmu supaya Tuhan menjaga keluargamu. Berapa banyak mengerjakan? Enggak banyak. Sekali-sekali kita kerjakan. Kalau pas susah. Padahal itu gampang dan murah. Dan kau tidak mau mengerjakannya. Seringkali orang Kristen menganggap hal-hal yang murah, yang gampang, remeh. Tapi Tuhan mau kasih cara gampang kok dengan kita. Dia mau tolong kita dengan cara gampang. Kelilingi. Cuman itu syaratnya, menang-menang kamu. Karena itu saudara, belajar taat. Sekalipun itu hal yang gampang, lakukan. Kau lihat hasilnya. Saya punya pengalaman, saya pulang dari Bali 2 minggu lalu. Dalam pelayanan di Bali Tuhan kata kamu berangkat ke sana doa. Kadang-kadang saudara, saya itu disuruh kemana-mana sama Tuhan, gak disuruh pelayanan. Cuma suruh mendoakan sebuah daerah. Karena saya ini belajar taat, ya Tuhan aku mau. Pak di sana ngapain? Ya udah. Naik pesawat, bayar tiket sendiri, hotel bayar sendiri, sewa mobil sendiri, semua sendiri. Gak apa-apa, kerjakan aja dalam ketaatan. Saya perlu 2 hari, 2 hari 2 malam. Saya terbang dari Semarang, sampai pagi, langsung di bandara, gak ke hotel saudara. Langsung dijemput sama sewaan mobil, langsung jalan, mulai jalan. Kami jalan kira-kira 8-9 jam hari itu. Kelilingi Bali sampai tengah-tengah. Kami doakan pulau itu supaya Tuhan lawat pulau itu. Supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Supaya ada banyak hal luar biasa Tuhan kerjakan. Dan juga melindungi pulau itu dari semua bencana. Ya sudah, lu itu kan bukan pulaunya Bapak. Ya pulau saya Jawa. Tapi bagus kok mendoakan pulau lain. Kalau saya mendoakan pulau lain, pulau Jawa akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita itu gak usah gini loh, untung-untung rugi apa, tidak usah hitung-hitungan. Taat saja. Murah toh, cuma suruh doa. Selesai hari kedua kami lanjut lagi. Yang hari itu dari Singaraja, terus balik ke Denpasar. Setelah itu besok saya pulang saudara. Ketika saya mau berdoa ya, hari kedua bilang sama teman saya, mobil itu diurapi. Kita sudah doa, mobilnya diurapi. Dan teman saya taat, saya senang. Diambil minyak pengurapan, dia urapi mobil, minta perlindungan Tuhan. Tidak ada kecelakaan. Saudara, orang ngomong hari celaka, hari sial tidak ada dalam kalender. Betul? Hari celaka, hari sial tidak ada dalam kalender. Betul lah?
Kalau kau waspada, engkau taat dengan Tuhan, dia hindarkan engkau. Berapa banyak orang tidak mau taat sama Tuhan, mengerjakan perkara kecil. Dan kau mengalami kerugian, kecelakaan, gara-gara hal kecil yang Tuhan perintahkan, kau tidak taat. Selesai diurapi kami jalan, saudara, berdoa. Memang jalannya mengerikan. Karena kami menyusur seluruh pantai Bali, saudara. Bagus gak Pak? Bagus saudara. Mungkin saudara gak pernah ngelewatin. Saya sudah pernah melewatin. Itu tempatnya bagus tapi gini. Yang kita lewatin bukan pinggir pantai saudara. Kami ada di gunung yang tebing yang tinggi saudara. Dan kami lihat ke bawah itu jurang. Itu sana lautnya saudara. Ya bagus saudara. Tapi tempat kami itu di atas. Dan ada jurang yang dalam kali ya. Ada yang sekian puluh meter, ada yang belasan meter di bawah kami. Dan jalannya sempit. Ada yang 2 meter, 3 meter. 2 mobil gak bisa lewat bareng. Harus satu-satu saudara. Kami lewat sana. Sambil lihat aduh ngeri juga ya. Kadang-kadang ada pagernya, kadang-kadang blong saudara. Langsung lihat ke bawah. Ya sudah, namanya tugas kerjakan. Dan tibalah ketika kira-kira kurang 2-3 jam sampai ke Denpasar selesai. Tugas kami berdoa. Tiba-tiba depan kami itu kami melewati sebuah daerah penangkapan ikan. Di bukit saudara. Dia nangkap ikan dibawa naik ke atas. Ada satu pick up yang isinya kira-kira 20 box ikan. Gede-gede saudara, boxnya segini. Mimbar ini besarnya. Segini tingginya. Itu ditumpuk 20 lebih gak tahu berapa puluh itu. Dibawa oleh pick up itu. Saya lihat kok kuat ya pick upnya ya. Karena jalannya itu gak rata saudara. Berbukit-bukit naik turun gini. Saya bilang teman-teman saya, jangan dekat-dekat. Ini bahaya. Tapi saya lihat itu berhasil terus. Lewat tinggi berhasil. Oh berarti aman kuat mobilnya. Dan tibalah di tanjakan terakhir. Tanjakan yang 45 derajat. Itu pick up waktu dia naik. Teman saya di belakangnya. Paling 3-4 meter di belakangnya kok. Dari pick up. Tiba-tiba pick upnya tidak kuat nanjak. Mundur saudara, bayangkan. Kami di belakangnya. Dan saya lihat saya teriak sama teman saya yang nyetir. Mundur, mundur. Dia gak bisa. Dia malah berhenti. Mundur. Gak bisa saudara. Saya gak tahu apakah dia itu shock, kaget lihat di depannya. Dia ngomong di belakang ada mobil juga. Jadi berbahaya, kata dia. Tapi akhirnya setelah itu berhasil mundur. Itu saudara, itu mobil depan saya lihat itu pick up glontor begini. Saya bilang, aduh kena ini. Gak jauh saudara. Paling 3-4 meter di belakangnya. Glontor. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tiba-tiba supirnya itu bisa nyebanting setir. Dari turun ke bawah, berubah gini saudara. Jadi dia tidak ngelontor begini. Karena begini kan miring. Enggak ngelontor, ngelinding, glundung. Di depan saya bilang cepat mundur. Enggak bisa saudara. Pelan-pelan teman saya mundur akhirnya berhasil juga. Untung saudara, di depan saya akhirnya cuma 2 meter itu. Itu mobil sudah geletak 2 kali gelundung. Itu ikannya sudah keambruan mobil. Supirnya keluar. Saya shock lihat supirnya hidup enggak ini ya. Gelundung saudara. Untung enggak apa-apa supirnya bisa keluar. Walaupun saya tahu dia shock berat. Tapi kami juga ikut shock saudara. Tapi untung hari itu kami lolos. Sebelah kiri saya itu jurang. Tak lihat gini. Kalau mundurnya kebanteran juga lolos dari gelundungan nyemplung jurang. Aduh Tuhan hari ini lolos. Lolos. Minimal ya. Kalau yang terjadi mobil kami akan penyok. Kena itu mobil yang gelundung saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kami dijagai. Loh kok bisa dilindungi? Kok bisa? Tuhan ngomong urapi mobilmu. Dan hari itu kami selamat. Loh betul. Kecil enggak? Ngurapi itu bayar enggak saudara? Mahal enggak? Alah modal minyak sedikit aja. Tapi bukan minyaknya saudara. Imanmu, ketaatanmu dalam nama Yesus. Saya mau kasih tahu buat saudara ya. Kerjakan. Tidak usah dengar kata orang saudara. Orang mau ngenyek saudara, Allah dikit-dikit berdoa, dikit-dikit. Tidak apa-apa, kerjakan. Sebab kalau ada kesusahan, ada hal-hal yang menimpa hidupmu. Orang lain paling cuma ngetawain saudara. Mau bantu saudara? Tidak. Orang lain cuma komen-komen negatif dalam hidupmu. Kerjakan apa yang Tuhan suruh dalam ketaatan. Sebab orang lain tidak pernah bertanggung jawab dengan hidupmu. Mereka cuma ngatain saudara. Cuma komen-komen negatif, biarin aja. Yang penting kau selamatkan hidupmu. Amin. Waktu kau mentaati Tuhan. Itu hal kecil. Kalau dikerjakan. Mendatangkan keuntungan besar. Tuhan ngomong kelilingi. 7 hari kelilingi.
Waktu mengelilingi memang kecil tapi berat juga saudara. Ketika saya baca suruh keliling berapa kali? Sehari sekali. Mengelilingi kota Yeriko. Saya enggak tahu kalau kota Solo ini siapa yang pernah mengelilingi jalan kaki. Ada? Kalau naik mobil, ada yang keliling Solo enggak? Keliling Solo? Belum pernah. Lah mbok sekali-sekali berdoa ya. Gereja kami itu secara berkala. Setiap berapa seminggu kayak berapa kita mendoakan kota kami. Tuhan tolong kota kami. Lindungi kota kami. Berkati kota kami. Kami doakan kota kami terus saudara. Yeriko dikelilingi itu saya hitung kira-kira. Saya baca ya para ahli menyelidiki. 1,5 jam kira-kira jalan kaki. Saya mau tanya enteng enggak 1,5 jam? Jalan kaki? Hah? Enteng. Buat yang biasa jalan kaki. Ya toh, kan sekarang dihitung jalan kakinya itu sudah 10.000 langkah, betul? 15.000 langkah. Di sini siapa yang jalan dihitungi jalannya angkat tangan. Satu ibu toh, yang lain tidak pernah jalan. Keterlaluan kayak saya. Tapi ada orang tuh yang pakai jam tangan tuh loh, ya toh? Nanti muncul di situ 10.000 langkah, 10.000 langkah ya. Yeriko saya nggak tahu berapa puluh ribu langkah itu. 1,5 jam. Kelilingi sehari sekali, 6 hari. Tapi jalan mengelilingi Yeriko itu sebenarnya beresiko loh saudara. Lagi perang nih, ya kan? Mungkin orang ngomong gini, iki Yosua aneh-aneh loh Yosua ini. Kita lagi perang, malah suruh jalan sehat. Nah ya tak? Gak masuk akal enggak? Lagi perang suruh apa? Jalan sehat. Tentu musuh tahu, ini orang Israel mau nyerang mereka. Tahu loh. Artinya di semua tembok itu, semua musuh udah siap panahnya loh. Siap tombak. Kalau musuh bergerak, tombak dan panah. Tapi aneh loh hari itu. Waktu mereka keliling, musuh gak bereaksi loh. Coba dilihatin. Kenapa ya? Kaget musuh loh, kenapa ya? Keliling. Orang Israel juga merasa, Yosua, kau bawa kami dalam keadaan yang berbahaya loh ini. Kami ngelilingin kota, gak bawa apa-apa loh ini. Ngeliling tok. Tapi mereka taat. Dan Tuhan bekerja juga. Semua orang Yeriko tidak ada yang tombakin mereka dari atas tembok. Gak ada yang panah mereka dari atas tembok. Pernah mikir gak saudara? Nah saya tuh pikir, saya tuh suka mikir. Semua Alkitab firman yang tak baca tak pikirin saudara. Kok bisa? Bisa. Kalau Tuhan menyertai engkau. Tidak ada satupun musuh yang berani melawan engkau. Amin. Semua diam Yeriko. Cuma lihat toh, ngapain ini ya? Keliling. 6 hari selesai. Hari yang ke-7 rada berat. Kenapa? Disuruh keliling berapa kali? 7 kali. Saya kali yo dewe. 1,5 jam kali 7 berapa? Ayo dikali. 10,5 jam. Nah yang ini tuh yang berat. Ada yang pernah jalan kaki 10 jam? Sak jam gue gak tahu kok mau 10 jam. Berat. Berat tuh saudara. 10 jam suruh jalan keliling. Tapi saya bersyukur, kok ya enggak komplain, enggak ngomel. Yosua buat susah. Nek Pak Honggo merintah sesuatu, kita doa puasa. Seneng ada nyusah ke wong doa puasa. Wong dipikir seneng mangan apa tuh? Nasi apa itu yang di sini enak? Nasi liwet, kon poso, menyusahkan. Ya. Tapi bersyukur loh, udah orang Israel itu gak ada komplain. Ini masih baik-baik mereka, gak ada yang komplain. Taat 10,5 jam. Kita itu kalau disuruh susah sedikit saudara, komplain. Saya tuh belajar, saya ajarin saudara. Sikap hati dengan Tuhan, ojo malas. Betul, dengan Tuhan janganlah malas. Jadilah orang yang rajin di hadapan Tuhan. Apapun kau kerjakan, rajin. Ketika pandemi, Tuhan ngomong sama saya, tambah 1 kebaktian. Jam 7, jam 5 sore waktu cuma 2. Tuhan bilang tambah jam 10. Saya ngomong sama teman-teman saya, yuk kita buka 1 kebaktian lagi. Jam 10. Semua komplain. Kesel loh Pak. Yang main musik siapa? Capek. Yang kedua, apakah bisa berlanjut terus ibadahnya? Siapa yang mau datang? Yang ketiga, yang khotbah kesel loh. Saya bilang, yang kesel khotbah aku, kesel ya Ben. Gitu. Wah saya khotbah saya, hampir setiap minggu saya khotbah. Saya bilang tidak apa-apa. Kenapa tuh kita kok malas kesel saudara? Malas capek. Ada banyak orang Kristen yang malas saudara. Dan kau pengen masuk surga.
Ya toh, sudah malas pengen masuk surga. Di surga tidak ada orang malas saudara. Semua orang yang giat bekerja buat Tuhan, amin. Baca Alkitab itu, hamba yang terima 5, 2, 1. Yang malas ditinggal loh. Yang malas-malas bertobat. Rajin saudara. Loh betul, saya bilang Tuhan aku mau. Teman-teman bilang jangan Pak, kuat gak Bapak melayani? Kuat aku mau. Ada Tuhan menyertai. Karena semua tidak setuju ya sudah di cancel kebaktiannya. Ya sudah, bilang Tuhan. Kalau yang nyuruh Tuhan, tak kira siapa saudara ya yang dipakai Tuhan. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai polisi. Polisi datang kebaktian. Ini kok banyak banget yang datang. Pagi banyak, sore banyak. Ini saya gak mau kayak gini ya. Soalnya kalau saya laporan ke pusat ini saya kena loh ini. Yang datang terlalu banyak. Buat saya kebaktian lagi. Kenapa tidak buat jam 10? Saya bilang bagus Pak polisi kok dipakai jadi nabi. Itu polisi bukan Kristen. Dan dia berkata ini harus tambah kebaktian. Maka semua nurut. Ya saya bilang bagus Tuhan. Pakai itu polisi bicara. Akhirnya buka kebaktian. Jam 10 dibuka kebaktian. Dibuka minggu depannya langsung full 1000. Yang pagi kurang enggak Pak? Enggak, pagi tetap banyak, penuh. Siang yang baru itu langsung penuh 1000. Makanya saudara kalau engkau taat sama Tuhan, tidak malas dia akan bekerja. Saya bilang enggak apa-apa Tuhan, aku harus kerja sungguh-sungguh buat engkau. Hari ini loh saudara, saya ini sudah capek, punya banyak ministry saudara. Tetap saya kerasa Tuhan, kok aku belum berbuat apa-apa ya. Loh betul, rasanya di hati saya itu loh. Kok ya belum berbuat apa-apa ya saya ini. Pak, ministrinya apa di Semarang? Saudara banyak sampai kuasal saudara. Tapi hati saya berkata, kok masih punya waktu ya? Artinya masih bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Betul? Kalau engkau tidak malas, ditambahi Tuhan banyak. Yang punya kerjaan bisnis, ojo malas. Kalau kamu sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaanmu, dia tambahi engkau lagi yang lebih besar. Sebab Tuhan lihat, di kayak si jiwa malas, kayak 10 tidak mungkin kata Tuhan. Loh betul, dia lihat sikap hatimu. Hamba yang dapat 1 itu, malas, dikubur. Ya sudah, diambil. Jangan malas. Bukan cuma pendeta yang harus rajin, jemaat, pekerja, bisnismen, rajino. Kalau kamu rajin di mata Tuhan, dia akan berkati kau. Orang-orang ini, dia kerjakan 10,5 jam jalan. Itu tidak gampang jalannya. Karena non-stop. Dan gini, boleh enggak kira-kira ya sambil jalan nih ya. Kita sangu. Do you know sangu? Orang Solo tahu sangu ya. We have same language ya. Atau tak kasih Inggris ya. Kita kan podo bosone ya. Semarang di sini. Sangu. Do you know sangu? Biasanya ibu-ibu, emak-emak, tante-tante paling gampang, paling senang kalau sangu dan paling ahli. Besok pasti ngobrol, Bu, Mbak, sesok 10,5 jam loh Mbak. Kowe sangu apa? Aku es tebu, kowe? Aku jus tomat ya kan. Kowe sangu 10 jam loh, mikir loh. Kamu bawa apa lagi? Aku bawa intip dari Orion, ngerti toh? Dan di pasar gede ya, pasar gede. Pasar apa sih? Klewer Market, Big Market, pasar gede ya. Apalagi itu? Pasar apa lagi sih ini? Apa? Sweet Market. Pasar apa itu? Oh pasar lagi, that's right. Pasar lagi, ya. Itu semua kita kulaan. Wes nggo melinju, wes keletian. Semua dibawa. Kenapa? 10,5 jam loh, mikir loh. Tapi hari ini saudara tidak boleh bawa makanan. Loh kenapa? Loh Pak kok tahu? Sebab tabut Tuhan ikut jalan, ingat. Apa tabut Tuhan ikut jalan. Saudara tahu tabut Tuhan itu? Semacam-macam disamber loh saudara. Hari itu tabut masih sakral dan luar biasa. Ditakuti. Dan dalam iringan-iringan itu tabut Tuhan di depan jalan. Dan bisakah di belakangnya bawa intip goreng, bawa gedang goreng, nogosari, and all the gang. Tidak mungkin. Ngeri saudara. Semua harus kasih hormat. 10,5 jam. Tapi kok kuat saudara? 10,5 jam. Mereka bukan pelari loh. Kuat 10,5 jam. Kenapa? Sebab ada Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ini kunci saudara semua. Kalau Tuhan menyertai kita ya. Perjalanan hidupmu menjadi kuat.
Seberat apa tantangan, persoalan di pekerjaanmu, di bisnismu, di pelayanan. Kalau Tuhan ada bersama dengan engkau, dia buat yang berat perjalanan itu menjadi ringan. Loh Pak, kok tahu? Mereka 10,5 jam. Musa pernah naik ke gunung Tuhan. Tunggu Tuhan untuk terima 10 perintah Allah. 40 hari, 40 malam. Betul? Dia lapar enggak? Dia minum enggak? Tidak. Dan dia tetap kuat. Enggak lemas loh. Dia tetap turun ke bawah dari atas gunung. Tetap kuat dan sehat. Ketika dia marah dengan orang Israel yang nyembah anak lembu emas, dia lempar dua loh batu itu. Dia satu balik naik lagi. Belum makan loh. Balik lagi. 40 hari lagi loh saudara. Kuat. Harusnya mati dia. Kenapa kok kuat? Di hadirat Tuhan. Ini kunci buat kita semua. Kalau hidupmu lemah, letih, lesu, cari Tuhan. Berjumpa dengan dia. Di situ ada kekuatan yang luar biasa. Pak, pernah lemah enggak hidupnya? Saya juga bingung. Pernah lemah enggak? Persoalan ada saudara. Tapi hati ini tidak pernah lemah. Tiap kali ada masalah, datang mendekat ke dia. Dan dia berikan kekuatan dan kesanggupan. Amin. Ini kunci yang jangan kamu lupakan. Apapun perjalananmu, berat atau ringan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan kau menjadi kuat. Amin. 10,5 jam selesai. Dan yang berikutnya dia berkata, harus diam, tidak boleh ngomong. Sambil keliling, suruh apa? Diam. Kalau orang jalan sambil ngobrol itu enak. Waktu tidak terasa. Ya kan? Apalagi kalau obrolannya yang lagi seru-seru, hangat. Ya toh? Gosip mantap. Ya toh? Itu waktu berlalu 2, 3, 4 jam rasa. Loh kok sudah maghrib ya? Loh, padahal ketemu jam 12 ternyata. Jam 12 ketemu sudah maghrib. Kok cepat ya? Kenapa? Ngomong. Ngomong itu melupakan segala sesuatu. Perintah Tuhan tidak boleh ngomong. Suruh apa? Diam. Gampang enggak? Susah. Susah. Memang kalau Tuhan yang suruh itu susah loh. Tapi kenapa kok suruh diam? Sebab perkataan kita ini banyak salahnya. Ya toh? Makanya suruh diam. Jadi selama sekian jam jalan itu tidak ada komplain, enggak ada marah-marah. Tidak boleh. Diam diempet. Saudara, memang diam itu bagus. Tapi jujur, kita semua tidak gampang untuk diam. Pak, saya bisa diam kok. Setelah mulutmu diam, jempolmu tidak diam. Facebook melebu, aku lagi susah, menderita, bujuku galak. Itu masuk, loh mulut gak ngomong, tapi Facebookmu lebih ngomong kenceng. Satu dunia tahu, oh mbak ini, ibu ini, bapak ini lagi punya persoalan. Ya tak? Karena Facebookku bicara, Instagram muncul semua. Kalau enggak WhatsApp grup PKK, grup PKK, PKK itu dileboni kabeh. Cerita masalah hidupmu. Rasani di dunia ini paling berat hidupmu. Padahal halah cuma enggak diajak ngomong suami sebentar, enggak ditukok nopo aja sudah muncul. Diam itu susah. Saya mau ajar, diamlah dengan manusia. Sama Tuhan boleh cerewet. Di dalam kamar doamu kunci pintu. Bicara pada Bapakmu yang di tempat yang tersembunyi. Dan biarkan Bapakmu di tempat yang tersembunyi menjawab doamu. Kenapa kok Tuhan kangelan jawab doamu? Saudara kokean ngomong. Sampai Tuhan bingung. Saya jadi ngomongnya karo aku loh. Kok ini ngomong karo wong liya? Yang orang lain tidak bisa membantu. Apa kalau saudara sudah cerita tentang masalahmu yang berat di Instagram dan di Facebook. Langsung responnya masuk. Tak transfer ya, tak transfer. Kalau gitu kerjakan silakan. Kalau kamu lagi sedih susah, buat pasang di Facebookmu dan semua orang transfer, kerjakan enggak apa-apa. Mendatangkan keuntungan. Biasanya yang masuk malah orang-orang ini syukur. Memang ini mbak enggak bener kok. Ini bapak enggak bener, syukur. Apalagi itu orang itu kalau lihat masalahmu disyukur. Tapi dengan Tuhan kamu cerita semua. Dia mendengarkan kamu. Amin. Amin. Mau? Mau lakukan? Lah, enggak ada mau langsung menang kabeh. Mau dilakukan? Ketemu Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ya kan? Saya
Selalu, banyak kali punya waktu dengan Tuhan. Bukan doa, hanya mengeluarkan unek-unek Tuhan. Ngalami ini loh Tuhan. Loh gitu toh, saya tidak berdoa. Tapi lagi cerita ada waktu doa beda. Waktu cerita unek-unek lain lagi saudara. Sambil di tempat tidur berbaring Tuhan. Ini loh Tuhan ngalamin ini. Ini gimana ya Tuhan. Tuhan yang ini gimana. Tiba-tiba dia akan ngomong ini anakku. Langsung tahu enggak semua beban. Semua yang tidak enak langsung terjawab. Oh ya beres. Dan saya bangun dari tempat tidur. Lega hatiku. Kenapa? Tuhan menjawab. Loh betul. Ada waktu doa. Ada waktu saya sharing unek-unek. Loh enggak apa-apa. Dia suka kok. Artinya engkau percaya kepadanya. Amin. Cerita. Dia mau diam. Ya. Akhirnya saudara. Waktu mereka selesai keliling 7 kali itu. Dikatakan kalau aku suruh kau bersorak. Bersorak. Dan tiba-tiba tembok yang tebal itu 2-3 meter roboh. Selesai persoalan mereka. Mereka masuk ke dalam menyerang penduduk itu. Dan bahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa hari itu kalah. Dan mereka berhasil menaklukkan kota Yeriko dengan cara Tuhan. Engkau punya persoalan hari ini? Susah persoalannya. Bertahun-tahun tidak selesai. Siapa tahu saudara, dengan kamu datang ke Tuhan, menunggu Tuhan, cerita pada Tuhan, dia akan membantu kau menolong engkau. Memenangkan pertempuranmu dan persoalanmu. Nah, di kisah robohnya Yeriko ini ada cerita menarik dalamnya saudara. Ada 2 orang yang terlibat dalam cerita ini. Yang pertama Rahab. Semua tahu Rahab kan? Itu perempuan pelacur yang tinggal di tembok Yeriko saudara. Nah sebelum dihancurin tembok itu. Ada 2 pengintai yang datang ke tempat itu saudara. Ya. 2 pengintai ini masuk ke rumah Rahab. Dan Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu. Dia cuma pengen lihat kayak apa sih Yeriko. Aku pengen lihat. Disembunyikan oleh Rahab. Karena Rahab menyembunyikan 2 orang ini. Mereka buat perjanjian. Nanti ingat ya, kalau sampai kamu menghancurkan kota ini, ingat aku dan keluargaku. Kamu janji loh, sekarang kamu tak lindungi, tak jagai. Kalau sampai kamu menyerang kota ini, gantian jagai aku dan keluargaku. Dan hari itu saudara, 2 pengintai berjanji, kalau kami menyerang Yeriko, kamu akan selamat, kamu dan keluargamu. Kenapa kok sampai Rahab ini bisa minta tolong pada 2 orang ini untuk menjaga mereka? Karena Rahab mendengar kabar, aku dengar dan aku tahu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan langit dan Tuhan di bumi yang memberikan kemenangan. Aku tahu pasti kami kalah. Itu orang pintar saudara. Dia tahu pasti dikalahkan dan pasti mati loh. Rahab pasti kalah dan pasti mati. Bagaimana caranya? Dia sembunyikan 2 orang ini dan dia bilang, mari kita buat perjanjian. Janji sama aku ya. Kalau kamu nyerang, selamatkan aku. Dan betul saudara, 2 pengintai ini kasih tanda kepada Rahab. Apa tandanya? Kalau kamu nyerang kotaku, aku selamat. Dikasih tali merah. Tali kirmisi, pegang ini. Panjang talinya. Dan 2 pengintai berkata, karena kamu sudah tolong aku, gantung tali ini di jendela rumahmu. Inilah tandanya. Kalau aku nyerang Yeriko, di rumah yang ada tali ini, tidak akan aku hancurkan. Rahab taruh di sana. Dan betul ketika dihancurkan Yeriko, Rahab dan keluarganya selamat. Apa yang dibuat Rahab saudara? Menyembunyikan. Ini kata yang luar biasa. Dia sembunyikan 2 pengintai. Hari ini pertanyaan saya buat saudara. Apa yang sedang kau sembunyikan di hatimu? Apakah perkara dunia? Atau perkara-perkara yang Tuhan suka. 2 pengintai ini dari Tuhan asalnya. Disuruh Tuhan. Dan dia sembunyikan. Menyembunyikan perkara-perkara Tuhan. Kalau hatimu kau simpan di dalam hatimu ini. Semua perkara-perkara surga. Semua perkara Tuhan. Semua perkara kebenaran kau taruh di hatimu. Itulah yang akan menyelamatkan hidupmu dan keluargamu. Pegang kata ini saudara. Ceritanya Rahab. Dia sembunyikan perkara Tuhan. Itulah yang akhirnya menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bukan cuma selamat. Dia diberkati
diangkat Tuhan dan dihisapkan dalam kumpulan orang-orang Israel. Kenapa? Satu tindakan kecil yang dia buat menyembunyikan. Kalau kau simpan firman, kau lakukan firman dalam hidupmu, itu ada efek yang sangat besar yang akan kau alami dalam hidupmu. Amin. Sebab firman itu namanya the living word, firman kehidupan. Dan Rahab berubah hidupnya. Tapi ada orang kedua saudara, yang Tuhan perintahkan. Ketika mereka mau masuk di kota Yeriko, ada warning, peringatan. Kalau kau masuk ke kota itu, ingat, perhatikan. Engkau menjarah kota itu. Emas, perak. Saya gak usah bacain ayatnya saudara ya. Saya berharap saudara ini pembaca Alkitab yang luar biasa. Emas, perak, tembaga, besi, tidak boleh diambil. Persembahkan buat Tuhan. Itu warningnya, peringatannya kalau masuk ke Yeriko. Tapi yang kedua, semua sisanya, binatang, baju, barang-barang lain, habis dimusnahkan. Saudara, itu perintah yang gampang apa susah? Kalau yang emas, logam semua buat Tuhan. Kalau yang lain, baju, barang-barang lain, habis dimusnahkan. Pasti dia tanya, lah aku apa? Nah ya toh? Kalau hari ini, saudara tentara Israel yang sudah mengalahkan Yeriko. Misalkan Bapak Ibu sekalian ikut rombongan itu. Masuk kota Yeriko. Sudah kalah semuanya. Dan saudara boleh masuk ke rumah demi rumah. Kemah demi kemah. Di kemah-kemah itu banyak emas. Emasnya banyak. Saya mau tanya. Dijupuk apa ora? Hah? Diambil apa tidak? Ojo dijawab. Hati-hati jebakan. Ya. Ayo diambil enggak? Kira-kira diambil enggak? Kalau saudara ngitung hatimu, jangan ngitung orang Israel, hatimu. Lihat emas, apalagi harga emas lagi naik. Ya, jangan ngomong-ngomong, emas lagi naik. Emas antam masih 2,5 juta. 1 gram, 1 gram loh. Di situ ada 50 shikal, gede loh saudara emasnya. Dan itu enggak satu, banyak. Kira-kira kalau kita lihat emas yang hari ini lagi 2,5 juta 1 gram. Lihat 2 kilo, 3 kilo gitu, diambil enggak? Ya diambil lah saudara. Tapi ada firman berkata, jangan. Saudara milih yang mana? Taat Tuhan apa? Pada keinginanmu? Sebagian kita mungkin berkata, pengen loh. Banyak orang Kristen mendahulukan keinginannya di atas firman Tuhan. Kenapa? Sebab itu mengganggu, menggoda kamu. Waktu orang-orang lihat emas, semua pengen, tapi ada yang menguasai. Saudara, menguasai diri. Pengen. Pak Victor pengen uang enggak? Kalau tanya sama saya, aku pengen jujur. Ngapain pura-pura ngomong, enggak pengen. Pak Victor pengen. Tapi setiap kali cinta uang masuk dalam diri saya matikan cinta uang saya. Pendeta pengen juga, saya nggak tahu yang lain ya. Mungkin di sini lebih kudus jemaatnya ya. Jemaat kudus akhir zaman, enggak pengen uang, enggak. Saya masih saudara. Tapi tiap kali muncul keinginan, saya matikan, saya hancurkan. Lu piye carane? Karena cinta uang itu bahaya loh. Akar segala kejahatan. Piye carane Pak? Saya nabur sebanyak-banyaknya. Tiap kali saya pengen duit, saya nabur. Supaya terpotong cinta duit. Mau tak ajarin. Cara tidak cinta uang, nabur. Udah betul. Terus saya belajar. Pak, saya ini perlu LCD Pak. Saya bilang, enggak usah minta gereja. Aku yang bayar, tak transfer berapa Pak, tak bayari. Pak aku perlu ini, tak bayari langsung. Saya ada uang sih kalau cuma segitu Pak. Saya bayar tak bayari. Udah betul. Yang lalu saya tuh buat makan pagi dengan para hamba Tuhan. Ya, karena saya tiap bulan tuh keliling saya di 2 kota. Sekali makan tuh 100 sampai 150 pendeta kumpul, tak ajak makan di restoran, di traktir yang enak, pulang dikasih bingkisan, makanan, snack-snack, diundi hadiah-hadiah, ada gitar, ada apa macam-macam. Pokoknya ya kita nolong lah hamba Tuhan. 100 sebulan 2 kali keliling ke kota-kota saya. Ya, satu kali tiba di sebuah kota saudara, saya khotbah, terus saya habis khotbah Tuhan kasih ingat, doakan hamba-hambaku. Di sini ada yang rak duit. Ngomong gitu, hamba Tuhan yang susah banget hidupnya.
Bahkan untuk makan lagi susah. Yang enggak punya duit hadir hari ini. Jadi saya altar call sambil mikir, Tuhan kira-kira pendetanya mau maju enggak ya? Ini kan memalukan. Jelas saya ngomong, ada hamba Tuhan yang tidak punya uang buat makan susah. Saya pikir enggak ada yang maju. Ada saudara, 5 orang maju ke depan. Saya doakan nangis. Saya tahu nangisnya 2 hal. Satu dijamah Tuhan, yang kedua radidit. Ya kan? Jadi menangis itu juga selama-lamanya hadirat Tuhan. Enggak duit juga nangis saudara ya kan. Sama dengan saudara ya. Nangis. Oh saya doakan semua, akhirnya saya suruh kembali selesai berdoa. Terus Tuhan tuh enak ngomongnya. Lah sudah di altar call toh. Sekarang gantian aku altar call. Sudah di altar call Tuhan. Duitmu di dompet kan banyak. Loh Tuhan tuh bisa ngerti loh saudara. Jadi gini loh. Tidak usah pura-pura tidak punya duit. Tidak usah pura-pura. Dia tahu dompetmu, dia tahu rekeningmu. Kamu kan punya duit toh? Iya betul. Gak tahu hari itu saya kok bawa duit banyak saudara di dompet. Jadi tebel dompetnya. Banyak duitnya saudara. Dan dia bilang, itu kasihkan semua pada mereka. Dibagi 5, ambil amplop, kasihkan mereka. Siap Tuhan. Itu loh, saya tuh sering diajari Tuhan kayak itu saudara. Kalau cinta uang, langsung suruh nabur. Saya bersyukur. Saya mau taat. Karena saya tahu itu miliknya siapa? Tuhan. Kasih aja. Saya turun, saya bilang tolong catat 5 ini. Jangan sampai tertukar. Gitu. Nanti orang lain yang ngaku-ngaku. Dicatat, saya ke belakang. Tak keluarin dompetku, tak keluarin semua. Minta amplop 5, tak bagi. Lihat teman-teman saya pengusaha lihat. Pendeta kok duitnya entek. Gitu. Dia lihat, tak keluarin semua. Teman saya itu satu yang kameramen kurang ajar itu lebih kurang ajar lagi. Loh kok enggak sedih toh duit pun tek. Kurang ajar kamu ya. Malah menggoda supaya enggak kayak no. Enggak apa-apa. Saya keluarin semua. Teman saya pengusaha udah lihat. Pendetaku kok duitnya entek. Langsung gini, ngeluarin uang sekian juta. Pak aku coba uang kok Pak. Nih tumpuan. Oh sana saya juga Pak. Oh lumayan, dapat tebel loh saya. Oh tak bagi masuk amplop. Dan saya ambil, masukin amplop semua. Jadi pas dapat tebel-tebel semua. 5 orang saya kasih semua. Mereka sangat bersyukur dan kembali. Aduh puji Tuhan, doa yang dijawab instan. Gitu, tidak gengsi toh, maju. Justru ditolong Tuhan loh. Mungkin loh, masih ada yang lain. Sing radidit, cuma gengsi, gelo. Lah, ngerti gitu maju aku tadi. Terlambat. Itu loh sama Tuhan tuh hati-hati. Ada momen-momen saat-saat di mana Tuhan suruh saudara taat toh. Ojo males, ojo gengsi. Kerjakan. Di situ dia akan memberkati kau dengan cara yang ajaib. Amin. Sekian dari kemudian saya dapat WhatsApp dari satu orang ibu yang maju itu. Pak terima kasih ya Pak. 3 bulan saya tidak sampai ruang sekolah anak saya loh Pak. Tapi Bapak memberkati saya. Saya langsung bayar 3 bulan. Saya malu Pak. Pendeta tidak bayar ruang sekolah 3 bulan anaknya. Di situ saya bersyukur Tuhan. Aku bersyukur jadi hambamu yang taat kepadamu. Aku sudah tolong betapa susah dia. 3 bulan ditagih sekolah. Tidak bisa bayar pendeta loh. Tapi dengan adanya hidupku ini. Aku bisa tolong mereka. Dan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Amin. Tuhan pengen pakai hidup saudara. Amin. Akan diambil saudara. Tidak boleh loh. Akhirnya hari itu. Apa yang terjadi? Kalah. Israel perang lagi. Kalah. Kenapa? Sebab dia salah. Ngambil apa yang tidak boleh diambil. Terakhir saudara. Ketika diambil akan ngaku ketangkep akhirnya. Dan dia ngomong sama Yosua, betul aku yang ngambil. Waktu aku lihat emas 50 shikal, perak aku lihat. Dan baju jubah Sinear tak ambil, tak sembunyikan di kemahku. Terus Yosua berkata, karena kamu salah, diambil akan dan keluarganya dilempari batu. Hari ini di Yerusalem masih ada tempatnya, lembah Akor. Diperingati ini lembah tempat Akan dan keluarganya dilempari batu sampai mati sebab tidak taat sama Tuhan. Terakhir dia sembunyikan yang dia ambil itu di dalam kemahnya.
Waktu ngomong kemah, ngomong apa saudara? Hidup. Rasul Paulus di Perjanjian Baru ngomong kemah-kemah, ngomong tentang kehidupan kita. Dia sembunyikan di bagian yang paling dalam dari kemahnya. Bagian paling dalam hidupmu itu apa? Hati. Ya toh? Tidak ada yang tahu hatimu toh? Kau bisa sembunyikan dengan sangat bagus hatimu. Laut dalamnya bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Tidak ada. Muka boleh ketok manis, ketawa-ketawa. Tapi hatimu jahat. Ya toh? Banyak toh? Mulutnya bisa ngomong shalom, shalom. Hatimu penuh dengan iri dengki. Bisa. Yang di depan dan dalam itu berbeda kadang-kadang saudara. Ya. Dia sembunyikan. Dua hal. Emas yang tidak boleh diambil buat Tuhan. Dia sembunyikan. Apa artinya? Dalam hidupmu jangan pernah sembunyikan. Apa yang jadi milik Tuhan, jangan buat sembunyikan. Kalau Tuhan nyuruh kasih ini, persembahkan, kasih saudara. Tidak usah buat sembunyikan. Mendatangkan kesusahan. Udah betul. Tapi yang kedua, apa yang dikatakan? Musnahkan sisanya. Ada hal-hal di hatimu, di hidupmu yang harus dimusnahkan. Apa itu? Marahmu, dendammu, kebencianmu, apapun saja yang Tuhan tidak suka. Buang dan musnahkan. Kalau kau buat dua hal ini, yang punya Tuhan kembalikan. Yang harus diampuni punya orang, ampuni mereka. Lepaskan, kemahmu bersih. Engkau alami kemenangan, terobosan. Siapa tahu dengan cara ini persoalanmu yang sedang kau hadapi sedang dijawab, ditolong Tuhan. Kadang-kadang bukan karena Tuhan tidak bisa menjawab. Ada kesalahan yang sedang kau simpan di kemahmu yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja dan menolong hidupmu. Bereskan kemahmu dan hidupmu akan dibereskan Tuhan. Amin. Kita berdiri sama saudara. Kita berdiri sama-sama.